Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama saya Fahmi Rahman Waas, merupakan mahasiswa IAT Hybrid semester 5. Pada hari ini saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 126 hingga 129. Adapun tema yang akan saya bahas kali ini adalah prinsip cinta tanah air dan konsep pembangunan yang dibahas pada surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Adapun sebagai pendahuluan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 ini Allah Subhanahu wa taala merekam doa dan juga ikhtiar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan pondasi di Mekah. Di dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim tersebut, itu tidak hanya menggambarkan hubungan seorang spiritual seorang nabi dengan Tuhannya berupa doa, akan tetapi juga mengandung visi sosial yang begitu lengkap dan juga komprehensif tentang pembangunan sebuah peradaban yang ideal. Di dalam ayat-ayat ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 126 hingga 129, menjelaskan bahwa pembangunan suatu peradaban, suatu masyarakat, atau bahkan suatu negara tidak hanya bertumpu pada aspek material fisik saja, akan tetapi juga harus memadukan berbagai aspek, seperti yang pertama adalah aspek keamanan, yaitu persatuan dan kesatuan di dalam satu masyarakat, dalam satu negeri, atau dalam satu negara atau bangsa. Kemudian selanjutnya adalah memadukan aspek kesejahteraan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah aspek pendidikan dan juga aspek pembinaan spiritual dan juga generasi sebagai satu kesatuan utuh dalam pembangunan atau dalam membangun suatu peradaban. Jadi ayat-ayat ini adalah merangkum satu konsep pembangunan dalam suatu bangsa atau masyarakat. Yang pertama adalah aspek keamanan, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek pendidikan, dalam hal ini pembinaan spiritual dan juga pembinaan generasi. Keseluruhan nilai-nilai ini mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim ini cinta kepada tanah airnya, yang itu beliau sadar pada kesadaran spiritualnya dan juga merupakan tanggung jawab sosial Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya. Nah, dalam perspektif kajian tafsir modern atau tafsir kontemporer, ayat-ayat tersebut sering dibaca sebagai narasi historis, akan tetapi bisa juga diambil sebagai nilai-nilai universal yang relevan yang dapat kita pakai dalam lintas zaman. Nah, dalam hal ini pendekatan hermeneutika modern, khususnya dalam teori double movement atau gerak ganda yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, ini mendorong
pembacaan yang tidak berhenti pada makna literal saja, melainkan berupaya menangkap pesan-pesan yang lebih luas yang dapat diaplikasikan dalam konteks kekinian. Dengan demikian kita dapat melihat makna doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 126 dan juga 129 ini dapat dijadikan pedoman atau model Qur'ani dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, yang mana menempatkan pondasi-pondasi tadi seperti keamanan, kesejahteraan ekonomi, kemudian pendidikan, pembinaan spiritual dan juga generasi sebagai pilar utama suatu peradaban. Pertama-tama saya akan membacakan suratnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126 hingga 129. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahu azim. Adapun akan kita bahas kerangka teoretiknya, yaitu mana pendekatan tafsir yang digunakan. Pendekatan tafsir yang saya gunakan pada analisis kali ini adalah hermeneutika etis historis melalui teori double movement yang digagas oleh Fazlur Rahman. Pendekatan ini menekankan bahwa Al-Quran ini harus bergerak dari konteks masa kini menuju konteks turunnya wahyu, yaitu kita mendeteksi asal usul historisnya di mana wahyu itu diturunkan. Kemudian kembali lagi pada kontekstual masa kini dengan membawa prinsip moral universal. Dengan cara tersebut, ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai yang hidup dan juga relevan dan dapat diaplikasikan dengan lintas zaman. Kemudian pendekatan ini juga selaras atau seirama dengan perspektif maqasidus syariah karena menekankan tujuan etis dan juga kemaslahatan sosial yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun konsep dan tokoh dalam hermeneutika ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa wahyu turun pada situasi sosial tertentu, sehingga pemahaman ayat ini harus mempertimbangkan latar belakang historisnya. Konsep utama dalam teori double movement yaitu adalah konsep dua gerakan interpretasi, yaitu yang pertama adalah kembali kepada masa turunnya ayat itu untuk memahami konteks dan pesan moralnya. Kemudian yang kedua adalah membawa prinsip tersebut ke dalam konteks modern agar Al-Quran ini tetap menjadi pedoman etika sosial yang dinamis yang bisa dipakai lintas zaman. Pendekatan hermeneutika ini tujuannya adalah
adalah menghindari pembacaan literal yang kaku dan juga mendorong penafsiran yang kontekstual. Adapun alasan saya memilih pendekatan ini dan juga ayat ini adalah karena pertama Al-Baqarah ayat 126 hingga 129 ini berbicara tentang aspek sosial kehidupan manusia. Di antaranya yaitu adalah aspek keamanan, aspek kesejahteraan ekonomi, aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan spiritual, dan juga pembinaan generasi yang mana menjadi isu-isu modern saat ini. Tema tersebut sangat relevan dan juga sesuai dengan konsep kita ketika mencintai tanah air kita dan juga ketika kita ingin membangun suatu masyarakat yang ideal. Kemudian dengan metode double movement, ayat tersebut dapat dipahami bahwa doa Nabi Ibrahim hanya sebagai satu doa yang literal saja, akan tetapi menjadi prinsip dasar pembangunan satu masyarakat yang berkeadaban. Adapun berikutnya adalah analisis tafsirnya. Adapun makna histori ayat tersebut adalah dalam konteks historisnya, ayat ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim ketika membangun fondasi masyarakat di Mekkah, yang itu ditandai oleh beliau membangun fondasi Ka'bah di Mekkah. Saat itu Mekkah merupakan wilayah yang tandus, yang belum memiliki sistem sosial yang mapan. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah berupa tantangan keamanan, kemudian keberlangsungan hidup, dan juga pembinaan spiritual masyarakat tersebut, yang mana di dalam masyarakat tersebut banyak sekali orang-orang kafir yang menyembah berhala. Kemudian beliau dalam doa Nabi Ibrahim tersebut mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim mencintai dan juga peduli terhadap tanah airnya, peduli terhadap negerinya. Dengan cara berdoa, beliau mendoakan negerinya agar menjadi negeri yang aman, sejahtera, dan juga diberkahi dengan diutusnya seorang Rasul agar kelak mengajarkan ayat-ayat Allah yang dapat membimbing masyarakatnya. Hal ini apabila kita teliti menunjukkan visi dari Nabi Ibrahim, yaitu visi membangun masyarakat yang menyeluruh, meliputi stabilitas sosial, ketahanan ekonomi, dan juga pendidikan moral dan spiritual. Dengan demikian, ayat ini lahir dalam konteks pembentukan masyarakat yang beradab dari kondisi yang sangat prihatin atau yang sangat sederhana. Kemudian kita akan bahas makna teks dan juga pesan utama. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah daripada ayat tersebut ada satu makna yang tersirat, yaitu keamanan. Yang pertama adalah keamanan sebagai fondasi negara. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim ini memanjatkan doa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Apabila kita analisis secara hermeneutik double movement, gerakan pertama yaitu gerakan kembali ke konteks historis ayat.
Permohonan pertama yang diajukan oleh Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, uniknya adalah beliau berdoa bukan kekayaan, bukan kekuasaan, dan juga bukan kemajuan atau pembangunan secara fisik. Tetapi adalah hal yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim adalah berupa suatu negeri yang aman, suatu masyarakat yang aman, yang harmonis. Dalam konteks historisnya, Makkah itu merupakan wilayah yang belum memiliki stabilitas sosial dan juga apalagi politik yang mapan. Kemudian lingkungan geografis dan masyarakat yang keras, kemudian juga memiliki keterbatasan sumber daya serta potensi konflik ya dalam budaya Arab antar kelompok ini menjadi rasa aman sebagai kebutuhan yang urgent ya, atau yang paling mendasar bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat. Kemudian adapun yang kita ekstraksi, yang dapat kita ekstraksi dalam prinsip moral dalam ayat ini adalah keamanan itu merupakan prasyarat atau modal utama dalam membangun satu peradaban. Kemudian keamanan ini bersifat kolektif, bersifat publik ya, yang mencakup seluruh anggota masyarakat. Kemudian keamanan ini berkaitan dengan keadilan sosial dan juga harmonis antar warga atau antar penduduk. Kemudian dari keamanan ini menciptakan stabilitas sosial yang mana nanti akan mengaktifasi aspek-aspek berikutnya, yaitu dengan keamanan ini dapat mengaktifasi pertumbuhan ekonomi, kemudian memunculkan pertumbuhan pendidikan ya, dan juga perkembangan spiritual dan juga pendidikan dan pembinaan suatu generasi. Kemudian gerakan yang kedua yaitu kontekstualisasi ke realitas modern. Dalam gerakan kedua, prinsip keamanan adalah sebagai pondasi peradaban. Kalau kita kontekstualisasi, keamanan saat ini tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik bersenjata, tidak adanya peperangan. Akan tetapi juga kita aplikasikan keamanan itu berupa keadilan hukum, supremasi hukum. Kita bentuk hukum itu secara adil, tidak tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Kemudian keamanan itu bisa juga berupa perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan kemudian kita juga bisa kontekstualisasi keamanan itu dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang adil dan juga bebas korupsi. Ini bisa kita terapkan dalam kontekstualisasi keamanan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua yaitu kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Nabi Ibrahim berdoa warazuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai buah-buahan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim setelah beliau memohon keamanan, Nabi Ibrahim melanjutkan doanya dengan memohon kepada Allah untuk meminta kesejahteraan, yaitu berupa buah-buahan. Ini adalah makna majas, yang artinya adalah Nabi Ibrahim meminta, kalau kita kontekstualisasikan adalah Nabi Ibrahim meminta kesejahteraan ekonomi
bagi para penduduknya. Secara historis, kalau kita lihat dalam gerak pertama, secara historis doa ini muncul dalam konteks Mekah yang secara geografis ini merupakan tanah dan area yang tandus, yang mana tidak mungkin tumbuh di dalamnya satu tumbuh-tumbuhan. Dan juga di dalam secara historis negara Arab itu negara yang miskin dan juga tidak memiliki sumber daya yang berlimpah. Nah, kehidupan masyarakat Arab pada saat itu sangat bergantung pada perdagangan dan dukungan dari wilayah sekitarnya. Nah, kekurangan sumber daya ini dapat memicu konflik, dapat memicu urbanisasi ya, atau migrasi, atau perpindahan secara besar-besaran dan juga ketidakpastian sosial. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ini meminta doa. Setelah beliau meminta masyarakatnya aman, beliau juga berdoa agar diberikan kesejahteraan ekonomi ya, yang beliau kiaskan dalam bentuk doa, yaitu diberikan rezeki berupa buah-buahan. Adapun yang makna yang kita bisa ekstraksi dalam gerak pertama ini adalah kesejahteraan ekonomi ini merupakan satu pilar utama dalam stabilitas sosial. Jadi dalam membangun satu peradaban atau dalam membangun satu negara yang ideal, kesejahteraan ekonomi adalah merupakan hal yang fundamental yang harus diciptakan satu negara. Kemudian di dalam doa Nabi Ibrahim, beliau berdoa secara universal. Beliau mendoakan masyarakatnya. Beliau mendoa warzuq ahlahu minas samarati. Ya Allah, berikanlah rezeki penduduknya, ahlahu. Jadi beliau berdoa untuk masyarakatnya. Jadi ketahanan pangan ini adalah, atau kesejahteraan ekonomi adalah bukan menjadi kebutuhan dasar individu saja, akan tetapi melainkan menjadi kebutuhan kolektif suatu negeri, sehingga kebutuhan atau kesejahteraan ekonomi harus dijaga ya, harus diciptakan oleh satu negara. Nah, adapun gerakan kedua yaitu kontekstualisasi ke realitas modern. Dalam konteks modern, kesejahteraan ekonomi ini dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan juga berkelanjutan. Satu negara ini memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya, yaitu menciptakan ekonomi yang merata, kemudian dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Jadi tidak ada sekat-sekat orang kaya yang kaya sekali dan orang miskin yang miskin sekali, sehingga tidak bisa merasakan kehidupan yang layak. Kemudian negara ini memiliki tanggung jawab, yaitu mengupayakan pengentasan kemiskinan di seluruh pelosok-pelosok negeri, serta menaikkan taraf hidup orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian untuk mewujudkan visi misi tersebut, untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, negara ini mestinya mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja bagi orang-orang yang misalnya yang fresh graduate, baru lulus, menciptakan lowongan kerja untuk para tunakarya, orang-orang pengangguran. Kemudian pemerintah
mendorong pertumbuhan UMKM dengan cara melalui memberikan pinjaman lunak dengan bunga yang kecil dan juga dengan tenor yang bisa cukup lama, dan juga disertai dengan bimbingan entrepreneurship yang berkesinambungan, sehingga masyarakat-masyarakat yang membuat usaha bisa dapat merintis usahanya dari level kecil, menengah, hingga menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kemudian selanjutnya adalah ketika seseorang atau masyarakat yang berusaha ini diterapkan satu pajak yang rendah. Jadi jangan seorang pengusaha lokal sudah dikasih pajak yang tinggi, kemudian dengan proses administrasi yang belibet ya, yang jelimet, yang ini sehingga menyusahkan pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan usahanya. Kemudian dalam konteks modern, kesejahteraan ekonomi juga kita bisa kiaskan atau kita kontekstualisasikan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini negara memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Negara ini bertanggung jawab memastikan rakyatnya ini terhindar dari krisis pangan. Sebagaimana kita ketahui di pelosok-pelosok daerah seperti di Papua, ya di Aceh, yang banyak daerah-daerah yang masyarakatnya hidup di bawah kemiskinan, yang mana mereka belum ada mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai saat ini juga alat tukar menukarnya adalah dengan sistem barter. Nah, saat ini adalah negara ini memastikan bertanggung jawab rakyatnya ini agar terhindar dari krisis pangan, memastikan agar semua rakyatnya bisa makan dengan layak, memastikan rakyatnya tidak ada yang stunting, memastikan rakyatnya tidak ada yang busung lapar, apalagi astagfirullah ya, naudzubillah, sampai mati kelaparan. Nah, untuk demi mewujudkan hal tersebut, negara mesti memikirkan strategi distribusi pangan ke setiap daerah pelosok, yang mana harusnya pemerintah memiliki indeks masyarakat ekonomi rendah dalam setiap daerah. Kemudian serta menciptakan teknologi pangan agar masa panen satu tumbuhan atau tumbuhan palawija ini bisa dipercepat masa panennya. Kemudian membuka lahan-lahan kosong untuk pertanian di setiap daerah. Kemudian kontekstualisasi kesejahteraan ekonomi, apabila kita kontekstualisasikan dalam bentuk ketahanan energi dan juga investasi, negara ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya alamnya agar tidak dikuasai oleh segelintir orang atau privatisasi kelompok, apalagi dikuasai oleh negara asing, yang mana ini dapat merugikan negara. Jadi negara ini menutup akses ya privatisasi dari segelintir orang atau negara asing dalam wujud investasi bodong yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian negara menutup keran-keran impor yang dapat merugikan pengusaha lokal dalam negeri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam berita ini pengusaha-pengusaha lokal itu melakukan thrifting ya, seperti baju-baju bekas, seperti barang-barang bekas, sepatu. Misalnya mereka mengimpor dari Cina
yang mana nanti dengan harga yang murah, yang mana nanti ketika dijual di dalam negeri itu akibatnya adalah merusak harga daripada harga barang-barang lokal di dalam negeri, yang mana ini akan mematikan usaha UMKM di dalam negeri kita sendiri. Kemudian dalam bidang konstruksi juga, negara itu banyak mengimpor bahan baku, misalnya seperti baja, bahan-bahan mentah dari luar negeri, itu yang berpotensi mematikan industri dalam negeri, yang mana dengan harga yang sangat murah kemudian dijual di dalam negeri sendiri dengan harga yang murah juga, sehingga menciptakan ketidakstabilan harga dan juga perang harga, yang mana ini akan menghancurkan industri dalam negeri. Kemudian makna yang selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah yaitu pembangunan infrastruktur dan juga sebagai identitas peradaban, yang mana ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 menggambarkan momen penting ketika Nabi Ibrahim bersama putranya yaitu Nabi Ismail membangun fondasi Ka'bah, yaitu ayatnya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Kalau kita analisa dari gerakan pertama, secara historis Nabi Ibrahim alaihissalam membangun secara fisik bangunan Ka'bah. Hal ini menjadikan pembangunan Ka'bah menjadi tonggak peradaban yang memegang erat nilai-nilai spiritual, yang mana masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kesukuan yang kuat dan juga identitas yang terpecah-pecah yang hidup dalam kabilah-kabilah. Kemudian dengan kehadiran Ka'bah ini menjadi simbol pemersatu umat yang melampaui batas kesukuan. Kemudian dengan kehadiran Ka'bah itu mengarahkan masyarakat pada satu orientasi spiritual yang sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip moral atau universal yang dapat kita tangkap dari surat Al-Baqarah ayat 127 adalah pembangunan infrastruktur ini harusnya sebagai sarana pembentukan identitas moral. Kemudian pembangunan satu infrastruktur, pembangunan fisik itu harus berbasis nilai spiritual yang dapat membangun satu peradaban. Kemudian pembangunan itu haruslah berorientasi jangka panjang bagi suatu peradaban, bukan sekedar fungsi material saja secara estetis, hanya untuk cocok-cocokan saja atau sebagai monumen saja. Kemudian gerakan kedua yaitu kontekstualisasi ke realitas modern. Di dalam konteks modern, pembangunan infrastruktur ini tidak lagi difahami sebagai penyediaan fasilitas fisik saja atau pembangunan secara fisik saja, pembangunan secara kasat mata, tetapi sebagai sarana strategis membentuk atau pembentukan karakter, pembentukan nilai, dan juga pembentukan integritas sosial. Jika kita korelasikan, jika pada masa Nabi Ibrahim, Ka'bah ini berfungsi sebagai pusat orientasi spiritual dan satu identitas kolektif, maka kalau kita
kontekstualisasikan dengan masa kini, peran infrastruktur ini dapat dilihat pada fungsi pembangunan fisik seperti masjid, seperti sekolah, seperti universitas, ya, dan juga ruang-ruang publik yang menjadi titik temu atau pembangunan nilai dan juga satu interaksi sosial sebagai pembentukan satu peradaban masyarakat. Di dalam konteks modern, infrastruktur ini dapat memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi sebagai pusat pembinaan karakter. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa masjid, sekolah, universitas ini memiliki peran dalam pembentukan karakter individu dan juga masyarakat. Masjid bukan hanya tempat ibadah, akan tetapi ruang internalisasi dan juga tujuan yang memiliki tujuan-tujuan moral seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, dan juga tanggung jawab, kepedulian sosial, dan juga pemahaman-pemahaman agama. Ini dibentuk di dalam sebuah bangunan yang bernama masjid. Kemudian di sekolah dan juga universitas, proses pendidikan ini tidak hanya mentransfer ilmu saja, mentransfer kurikulum saja, kan, tetapi tujuan dari pendidikan itu sendiri seperti pembangunan etika, pembangunan adab dan akhlak, kemudian membangun sikap kritis dan innovation, kemudian juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Sehingga di dalam konteks modern, infrastruktur ini seperti infrastruktur pendidikan dan juga keagamaan ini berfungsi sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, yang beradab, berakhlak, yang mana nanti akan menentukan satu kualitas manusia dalam suatu peradaban. Kemudian yang kedua adalah fungsi infrastruktur di dalam konteks modern ini adalah sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas sosial. Dalam konteks modern, infrastruktur merupakan sarana strategis yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi tadi yang sudah kita jelaskan di pertama, sekaligus menjaga stabilitas sosial. Seperti contohnya pembangunan seperti jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembangunan jaringan listrik dan jaringan internet, jaringan komunikasi. Ini berperan dalam memperlancar mobilitas dan juga dalam mobilitas manusia, dalam mentransfer teknologi, dalam melakukan pendistribusian ekonomi. Ini bisa didukung oleh pembangunan infrastruktur. Nah, ketika pembangunan infrastruktur tersebut sudah memadai dalam satu masyarakat atau suatu negara, ini maka akan menciptakan pemerataan ekonomi, pemerataan pendidikan, pemerataan juga ketahanan pangan, sehingga misalnya krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis pangan ini bisa lebih kita atasi atau bisa kita mudah untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 129, makna yang selanjutnya adalah pendidikan spiritual dan juga pembinaan generasi. Setelah Nabi Ibrahim memohon keamanan,
setelah Nabi Ibrahim memohon kesejahteraan ekonomi, setelah Nabi Ibrahim memohon fondasi spiritual, itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kitab-kitab Allah, mengajarkan hikmah, dan menyucikan jiwa masyarakat. Seperti doanya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, dalam kita analisis dalam gerak pertama, dalam konteks historis, doa ini mencerminkan bahwa masyarakat yang baru terbentuk atau yang mau kita bentuk atau yang mau kita bangun ini membutuhkan bimbingan, yaitu diantaranya bimbingan intelektual, bimbingan moral, dan juga bimbingan spiritual, agar supaya pembangunan satu peradaban nanti akan menjadi satu peradaban yang unggul, yang berkualitas, ya, yang agamis, beradab, dan juga berakhlak. Pada masa itu, pada masa Ibrahim, tentunya pendidikan ini belum berbentuk lembaga formal, tetapi proses pendidikan ini melalui transmisi nilai, dan pengetahuan ini atau keilmuan ini bergantung pada figur pemimpin spiritual. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memohon kehadiran seorang rasul. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai sarana transformasi dan transmisi ilmu dan juga pengetahuan. Dalam konteks historis ini dapat dipahami bahwa pembinaan generasi merupakan syarat utama, ya, dan juga pendidikan merupakan syarat utama dari keberlanjutan suatu pembangunan. Tanpa pendidikan, juga tanpa pembinaan generasi, ini masyarakat ini tidak bisa dibangun menjadi satu peradaban yang unggul dan juga berkualitas. Adapun yang bisa kita ekstraksi moral spiritual, moral universal dalam ayat 129 ini adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia atau pembangunan peradaban itu sendiri. Kemudian keseimbangan antara spiritualitas, kemudian intelektualitas, dan juga moral adalah kunci dari keberhasilan satu pendidikan. Kemudian pembinaan satu generasi ini menentukan keberlanjutan pembangunan manusia dan juga stabilitas sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai Qur'ani ini memandang bahwa pendidikan dan juga pembinaan satu generasi merupakan satu proses holistik ini dalam membangun satu pembangunan masyarakat yang unggul dan juga berkualitas. Apabila kita analisis secara gerakan kedua, yaitu kontekstualisasi ke realitas modern. Di dalam konteks modern, prinsip pendidikan Qur'ani ini bisa kita terapkan dengan cara sistem pendidikan yang integral. Jadi menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai Qur'ani, sehingga tidak ada dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan, ilmu sains, ya, ilmu ilmu pengetahuan lainnya seperti kedokteran, ilmu matematika, biologi, ilmu sosial.
dan hal ini tidak terjadi lagi, sehingga kita dalam konteks modern semestinya menggabungkan atau menciptakan satu pendidikan yang integral ya, dengan memadukan nilai-nilai Qur'ani dengan nilai-nilai sosial dan juga pendidikan sains. Dengan tujuan adalah pendidikan ini tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang memiliki etos kerja, tetapi juga dapat menciptakan satu individu, satu satu output seorang murid atau seorang siswa yang bertanggung jawab, memiliki nilai-nilai moral seperti kejujuran, memiliki dedikasi, memiliki kecintaan terhadap bangsa dan tanah airnya, kemudian memiliki jiwa spiritual dan juga jiwa sosial yang tinggi. Nah, melalui pendekatan double movement untuk ayat 129 ini memahami bahwa proses pendidikan adalah suatu proses yang integral yang dapat kita jadikan satu investasi jangka panjang untuk membangun suatu peradaban. Adapun kesimpulannya daripada ayat surat Al-Baqarah ayat 126 hingga 129, yaitu rangkaian doa dalam Quran Al-Baqarah 126 sampai 129 yang mana dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa konsep cinta tanah air dalam Al-Quran ini tidak hanya bersifat emosional saja, atau juga tidak juga dalam bentuk doa yang kosong daripada nilai-nilai dan ikhtiar, tetapi berwujud nyata dalam usaha membangun masyarakat yang berkeadaban. Melalui doa tersebut tergambar visi Nabi Ibrahim, visi pembangunan yang utuh, yaitu mencakup berbagai aspek. Yang pertama, aspek keamanan, aspek ekonomi, aspek pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur yang bernilai spiritual. Kemudian aspek pendidikan dan juga pembinaan satu generasi. Nah, seluruh aspek ini menegaskan bahwa satu peradaban yang ideal dan juga yang kokoh ini tidak bisa berdiri sendiri di atas pembangunan fisik saja, pembangunan material saja, tetapi juga harus ditopang oleh nilai-nilai spiritual dan juga tanggung jawab sosial. Kemudian dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, double movement yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, ayat-ayat tersebut tidak dapat difahami sebagai catatan historis saja tentang pembangunan masyarakat Mekah, tetapi juga dapat menjadi pedoman dan sumber nilai universal yang mana bisa relevan untuk konteks pembangunan masyarakat modern. Melalui gerakan pertama diperoleh pemahaman bahwa doa Nabi Ibrahim ini lahir dari kebutuhan yang nyata, kebutuhan akan stabilitas sosial, yaitu yang tadi berupa stabilitas keamanan, ketahanan ekonomi, ya, kemudian kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, dan juga pembinaan dan juga pendidikan generasi. Sementara itu, melalui gerakan kedua, nilai-nilai tersebut itu kita dapat terjemahkan atau kita kontekstualisasikan dalam bentuk tanggung jawab kolektif dalam masyarakat dan juga tanggung jawab dalam ruang lingkup bernegara untuk menciptakan stabilitas keamanan,
kemudian dalam pemerataan ekonomi, kemudian pembangunan infrastruktur yang berbasis nilai spiritual, kemudian menciptakan satu sistem pendidikan yang bisa membentuk karakter dan juga moral suatu bangsa. Adapun kesimpulan ayat Al-Baqarah 126 hingga 129 memberikan landasan Qur'ani bahwa pembangunan satu bangsa harus berorientasi pada kemaslahatan manusia secara utuh dan juga secara kafah, mencakup segala aspek, yaitu aspek material dan juga aspek spiritual. Kemudian bentuk cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran ini diwujudkan melalui komitmen kita untuk menjaga keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan, menjaga toleransi. Kemudian kita juga menumbuhkan kesejahteraan berupa kesejahteraan ekonomi, ketahanan pangan. Kemudian kita juga membentuk sistem pemerintahan yang adil, yang bersih, terbebas dari korupsi. Kita menegakkan hukum dengan adil, jangan tajam ke atas dan tumpul ke bawah, akan tetapi hukum bisa sama rata di dalam semua kelas masyarakat. Kemudian kita mempersiapkan generasi satu bangsa dengan pendidikan spiritual dan juga pembinaan generasi agar pembangunan yang kita ciptakan bisa berkelanjutan dan juga bisa bermanfaat secara luas di masyarakat. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi kunci terwujudnya peradaban yang berkelanjutan, yang adil, beradab, berakhlak, dan juga bermoral sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga semoga Ustadz Dedi diberikan kemudahan, panjang umur, sehat walafiat. Demikian dari saya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.